Video ini akan ngebahas tentang progres investasi gue pribadi di reksadana obligasi atau pendapatan tetap selama 9 minggu terakhir ini. Di video ini juga gue akan coba berbagi opini gue juga seputar soal market crash yang terjadi beberapa hari silam. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Kita akan coba bahas dulu dari market crash ya. Market crash itu terjadi beberapa hari silam juga. Dan beberapa orang bertanya kenapa itu bisa terjadi. Saham kalian mungkin minus, kripto kalian minus parah, ya, reksadana sahamnya itu juga terdampak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, di video sebelumnya juga gue udah sempat bahas ya soal karena inflasi di beberapa negara atau di mayoritas negara di dunia itu meningkat drastis. Nah, ketika meningkat drastis, otomatis itu akan membuat kejadian ini terjadi. Kenapa? Karena ketika inflasi itu pada naik, ya, maka orang-orang akan mencoba mengalihkan dari investasi dia yang resikonya besar menjadi ke resiko yang lebih sedang dan kecil. Kita ambil contoh misalkan ada saham, kripto, mereka pada beralih ke reksadana pasar uang, reksadana obligasi, ya, yang lebih sebenarnya terjaga portofolionya dalam arti penurunannya tidak terlalu dahsyat. Dan ada yang sebagian mungkin ke emas, intinya dia akan lebih menjaga-jaga portofolionya. Nah, ketika itu terjadi, otomatis pastinya akan mempengaruhi daripada nilai investasi yang ada, ya, akan turun juga. Ya, karena itu kan demand and supply juga. Nah, inflasi ini sebenarnya menjadi core atau sumber kenapa ini bisa turun secara besar-besaran seperti itu. Karena orang udah mengalihkan portofolionya. Tentunya cepat atau lambat, ya, suku bunga akan dinaikkan juga, ya. Kalau di Amerika Serikat sudah dinaikkan dan kalau di Amerika Serikat ketika dinaikkan hasilnya belum ada yang signifikan banget, makanya mau coba untuk dinaikkan lagi ya beberapa basis poin supaya nantinya uang akan balik lagi ke bank sentral. Yang mana bank sentral Amerika itu adalah the Fed ya. Dan ketika itu sudah balik lagi, itu baru bisa terkontrol inflasi tersebut. Oke, sampai situ dulu. Nah, kalau di Indonesia juga seperti itu. Ketika uang terlalu banyak beredar di luar, maka cara bank untuk mengkontrol itu adalah dengan ya menaikkan suku bunga. Nah, menaikkan suku bunga, kenapa dia bisa mengkontrol? Karena dengan naiknya suku bunga, maka intensi orang untuk menabung atau mendepositokan duit dia lebih gede. Karena bunganya gede. Jadi dibandingkan mereka belanja, dibandingkan mereka ke aset-aset yang mungkin riskan, mereka akan lebih pilih ke instrumen yang ada di perbankan. Deposito ya, seperti contoh itu. Kenapa? Karena ya di perbankan jauh lebih aman ketimbang instrumen yang lain. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, uang akan balik lagi kontrol ke sentral ya, bukan ke masing-masing bank juga atau ke masing kantong-kantong orang gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah caranya supaya bisa menstabilkan harga yang ada. Oke, buat kamu semua yang mungkin masih belum paham, kamu bisa coba tontonin video saya soal fase ekonomi dan juga inflasi. Sebelumnya itu pernah dibahas juga. Intinya seperti itu. Jadi, itu core-nya karena inflasi dan semua mengalihkan, kebanyakan orang mengalihkan ke yang instrumen lebih resikonya sedang dan kecil. Seperti itu. Oke, nah sekarang ini gue akan coba review juga ke reksadana gue juga. Dan ternyata selama 9 minggu ini progresnya adalah gue bertambah guys. Jadi meningkat jadi 0,62% ya. Keuntungan gue sekarang profitnya dibandingkan dengan minggu sebelumnya tuh sekitar 0,59%. Jadi memang ada peningkatan sedikit.
ketika gua amati juga memang dalam 1 minggu terakhir ini dia tuh naik turun. Jadi ketika orang bilang bahwa oh iya kalau stable itu tuh biasanya dia akan naik terus. Nggak juga Pak. Itu sempat turun juga beberapa kali. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam seminggu, 2 minggu, secara rata-rata sih sejauh ini ya, gua amatin itu dia cukup stabil naik. Tetapi akan ada penurunan dan sudah terjadi penurunan juga ada, gitu. Kebetulan pada saat gue review ini lagi naik, gitu. Itu sih, jadi memang sudah ada progres yang cukup baik juga dengan menggunakan pengamatan setiap minggu ini yang gue lakuin. Untuk minggu ini gue belum top up dulu ya guys ya, sampai mungkin nanti gue nggak tahu apa mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ada rezeki lebih. Doakan aja guys ya, semoga dapat rezeki lebih juga. Oke, itu aja yang mungkin gue bisa update di minggu ini. Yang bisa kalian pelajari di sini adalah bahwa sebenarnya kalau investasi itu pasti akan ada ups and down juga. Jadi kayak market crash salah satu yang menyebabkan portofolio kamu jadi minus, jadi berkurang. Tetapi ya balik lagi, itu adalah investasi. Tidak selalu untung terus. Pasti akan ada momen di mana kamu harus melewati yang namanya floating loss. Yaitu yang terjadi, seperti itu. Dan berdasarkan data sekarang, ketika inflasi lagi pada naik ini, malah justru kayak reksadana obligasi masih cukup, performance-nya cukup stabil. Walaupun dia ada penurunan gitu, ketimbang dibanding kripto maupun saham sendiri. Ya berdasarkan dari yang gua amati saat ini. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana kamu merasa video singkat ini dapat bermanfaat, kamu bisa coba share aja ke teman-teman kamu yang ada di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, ya, ke manapun media sosial lain ataupun Telegram, ya, dengan men-share aja. Nah, setelah itu apabila kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kamu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.